Halo teman-teman semua, untuk sampai di Museum Proklamasi, transportasi pertama yang kita gunakan yaitu KRL menuju Jakarta Kota. Nah, yang nantinya kita akan turun di Stasiun Cikini. Teman-teman bisa naik dari stasiun terdekat ya. Setelah sampai di Stasiun Cikini, teman-teman bisa buka Google Maps untuk jalan menuju halte SMPN 8, lalu menaiki transportasi kedua yaitu Transjakarta 4C untuk menuju halte Museum Proklamasi. Halo teman-teman semua, nama saya Manita Putri Firdaus. Hari ini saya ada di Museum Naskah Proklamasi. Nah, hari ini saya mau mengulik tentang sejarah Indonesia dan Jepang. Ikutin terus ya. Nah, jadi di sini kita ada di ruangan pertama di Museum Naskah Proklamasi. Nah, ini adalah ruangan pertemuan Indonesia dengan Laksamana Maeda. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 22.00 atau pukul 10 malam, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo melakukan pertemuan dengan Laksamana Maeda di kediamannya, yaitu di tempat ini. Mereka menjelaskan tentang persiapan menjelang kemerdekaan Indonesia. Setelah mereka melakukan pertemuan dengan Laksamana Maeda di ruang tamu, sekarang kita lanjut ke ruang makan. Nah, ruang makan ini pada pukul 3 pagi, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo ini duduk di ruang meja makan panjang yang memutar ini untuk membahas naskah proklamasi. Bung Karno menyiapkan draft proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo ini merealisasikan pikirannya secara lisan. Setelah perumusan naskah proklamasi, Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo membawa teks naskah proklamasi ke Serambi Buka menemui para hadirin lainnya yang sudah menunggu. Nah, kemudian Bung Karno membacakan teks naskah proklamasi secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Nah, setelah selesai, Bung Karno menanyakan apakah para hadirin itu setuju atau tidak. Tapi karena banyak pertentangan tentang siapa yang akan menandatangani teks naskah proklamasi tersebut, akhirnya Sukarni maju dan berbicara lantang mengatakan bahwa cukup dua orang saja yang menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, kemudian setelah itu Bung Karno memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks naskah proklamasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk menuju estimasi kedua yaitu Gedung Juang 45, saya menggunakan GrabCar atau GoCar karena pada saat itu kebetulan waktunya tuh udah mepet untuk Museum Gedung Juang 45 tuh tutup. Makanya saya memilih transportasi yang lebih efisien dibandingkan TJ maupun kereta. Halo teman-teman semua, jadi hari ini saya Manita udah sampai di gedung kedua yaitu Gedung Juang 45. Nah, ikutin terus ya. Selanjutnya kita ada di tempat pertama Gedung Juang 45. Di sini kita disajikan dengan Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang, Hotel Songpa di Jalan Menteng dikuasai oleh Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Pada bulan Juni 1942, Gedung Menteng 31 diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerjasama para pemuda seperti Ahmad Malik, Adam Malik, Sukarni, Syarif Soleh, dan A.M. Hanafi, Gedung Menteng 31 dijadikan sebagai Angkatan Baru Indonesia. Kemudian Gedung Menteng 31 dijadikan sebagai Markas Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1945.
1943 oleh Badan Pemerintahan Jepang untuk mewadahi dan mengendalikan kaum masyarakat. Nah, selanjutnya kita ada di ruangan kedua yaitu ruang masa Jepang. Nah, di sini itu ada pembentukan tentara pembela tanah air atau PTA. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PTA yang merupakan pasukan yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1944 di Indonesia berdasarkan Osama nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara 16 yaitu Letnan Jenderal Umayushi Harada. Pendidikan tentara PTA kini berpusat di Bogor, yaitu yang diberi nama Jawa Boy Gyubong Kampura Sentai. Ini sekarang menjadi Museum PTA. Berikut mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10. Selanjutnya ada kain Bogor yang berasal dari serat Bogor yang dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah bawah yang dibuat pada saat kondisi sulit untuk menemukan benang katun. Nah, selanjutnya ada seragam tentara PETA atau Tentara Pembela Tanah Air. PETA sendiri dibentuk pada masa pendudukan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943. Pedang Jepang atau gunto dibedakan antara AD sebagai Saigunto dan AL sebagai Kaigunto. Selanjutnya ada masa pendudukan Jepang. Pada selama kurang lebih 320 tahun kekejaman kekerasan masih membekas dalam pikiran rakyat Indonesia. Nah, pada tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah begitu saja pada tentara Jepang. Sejak itulah kedudukan Jepang di Indonesia itu dimulai. Nah, Jepang juga mengadakan propaganda sebagai saudara tua yang berusaha meyakinkan bangsa Indonesia sebagai saudara muda yang harus membantu Jepang. Nah, sehingga dengan adanya propaganda tersebut, ratusan ribu penduduk Indonesia dipaksa bekerja terus menjadi tenaga sukarela atau Romusa. Nah, bahkan ada yang dikirim ke Burma, Indochina, dan bahkan di Pasifik untuk bekerja membangun fasilitas fisik dan militer. Meskipun ada sisi positifnya, seperti dengan barisan-barisan untuk membentuk titipan dalam peperangan Asia Timur Raya, para pemuda dibekali kemiliteran dan penggunaan senjata seperti Heiho, Yugun, Tentara Peta Pembela Tanah Air.